Baik, jadi kuliah hari ini terkait dengan uji serologis ya, yang melanjutkan uji serologis 1 yang mungkin sudah atau belum disampaikan oleh Dr. Yola. Ya. Jadi kalau kita lihat di uji serologis itu karena di dalamnya melibatkan serum. Ya, kalau serum itu tunggal, seranya jamak. Ya. Jadi uji serologis melibatkan serum yang di dalamnya mengandung antibodi atau antiserum. Ya, jadi kalau saudara dulu di SMA ke bawah ya mengenal ada istilah zat anti, itu adalah antibodi. Ya, ya. Dan nama latinnya adalah imunoglobulin. Ya. Jadi kalau kita lihat setiap uji serologis tentu melibatkan antibodi atau antiserum ya, yang biasa digunakan untuk mendeteksi antigen atau protein atau mungkin karbohidrat ya, yang bercampur dengan protein ya, atau bahan-bahan lain ya, yang bisa terjadi akibat reaksi antigen antibodi. Nah, nanti di uji serologis ini akan menjadi dasar ya pada reaksi imunologik yang melibatkan reaksi kekebalan tubuh ya, yang melibatkan adanya kita mungkin masih ingat ya beberapa jenis antibodi atau imunoglobulin. Masih ingat? Ada IgM ya, ada IgG ya, itu di SMA ya. Ada IgA, ada IgD, ada IgE ya. Jadi ada 5 jenis imunoglobulin atau antibodi. Baik, lanjut. Nah, bagaimana sekarang kita mendapatkan serum dan mendapatkan plasma, dan apa bedanya antara serum dengan plasma? Jadi kalau kita mengambil darah ya tanpa zat antikoagulan atau tanpa zat anti pembeku darah ya, maka di dalam serum darah yang kita ambil akan langsung menggumpal ya. Nah, kalau kita masukkan ke dalam tabung seperti ini, seperti gambar yang sebelah kanan saudara, yang paling kanan itu adalah ketika kita mengambil darah, kemudian kita masukkan ke dalam tabung, kemudian kita letakkan pada posisi miring, ya nanti akan terjadi penggumpalan darah. Nah, darah yang menggumpal itu kalau kita biarkan atau kita sentrifus ya dengan kecepatan tertentu, maka akan mengeluarkan cairan. Nah, cairan tadi disebut dengan serum. Ya, jadi kalau kita ngambil darah, diusahakan jika tanpa antikoagulan ya, posisi tabungnya dimiringkan. Jika demikian, nanti posisi sedikit tidur gitu ya, maka darah akan menggumpal dan akan keluar cairan lebih banyak. Tapi kalau saudara letakkan dengan cara berdiri seperti ini, maka serum yang keluar tidak banyak, ya karena dia terjebak di dalam darah yang menggumpal. Ya. Jadi bagian yang cair ini disebut dengan serum, dan bagian yang menggumpal adalah sel-sel darah yang terperangkap dalam fibrin. Kemudian kalau kita ingin mendapatkan plasma, ya maka ketika kita mengambil darah digunakan antikoagulan, ya zat anti pembeku darah, misalnya ada heparin ya dan sebagainya, EDTA dan sebagainya. Nah, maka ketika kita biarkan, maka akan terjadi 2 bagian ya. Yang pertama adalah bagian di bawah adalah darah, sel-sel darah, dan bagian atas adalah plasma. Nah, ini plasma ini kalau misalnya ketika kita ngambil darah tadi langsung disentrifus, maka plasma yang keluar akan banyak jumlahnya, sekitar 55% dari total darah diambil, sedangkan sel-sel darah hanya 45%. Jadi yang mengendap adalah sel darah, yang supernatan adalah plasma. Kemudian lanjut. Nah, ini adalah gambar yang sebenarnya, bagian kanan, yang bawah adalah serum ya, yang diambil ketika kita mengambil darah tanpa antikoagulan, kemudian kita masukkan ke dalam mikrotube ya, kemudian kita sentrifus, maka ada bagian bawah yang mengendap, menggumpal, adalah clot faktor atau blood clot ya, clot blood yang merupakan darah yang menggumpal, sedangkan cairannya adalah serum. Sementara pada bagian atas ini adalah plasma. Jadi ketika kita ambil darah dengan antikoagulan, maka setelah disentrifus akan ada 3 bagian ya. Bagian yang atas ini adalah plasma,
Ini adalah sel-sel darah, dan ini adalah platelet dan leukosit. Sementara bagian ini adalah eritrosit. Jadi kalau kita mengambil darah, ya, untuk tujuan misalnya uji HAI, ya, yang sudah dilakukan praktikum, ya, maka darah diambil dengan menggunakan antikoagulan, kemudian nanti bagian ini plasmanya dibuang, kemudian platelet dan leukosit juga dibuang. Ya, jadi cincin ini adalah bentukan antara platelet dengan leukosit. Ya, sehingga ada limfosit, ada neutrofil, basofil, jadi kita buang semua, ya, sehingga yang ada hanya eritrosit. Baik, kemudian kalau kita amati bahwa di dalam serum dan plasma itu sama-sama mengandung lebih dari 100 macam protein, ya, dengan konsentrasi tertinggi adalah albumin, kemudian yang terendah sampai yang tidak terdeteksi. Ya. Nah, albumin konsentrasinya paling tinggi, ya. Kemudian kalau pada manusia ada human serum albumin atau HSA, pada sapi ada bovine serum albumin atau BSA, pada chicken ada chicken serum albumin dan sebagainya. Kemudian di dalam serum dan plasma juga sama-sama mengandung antibodi atau imunoglobulin. Tetapi pada uji serologis lebih disukai menggunakan serum daripada plasma. Kenapa? Karena di dalam plasma masih tertinggal zat antikoagulan. Ya, ada bahan-bahan kimia yang mungkin akan berpengaruh terhadap reaksi imunologis, ya, yang terjadi nantinya begitu. Sementara pada serum karena dia murni tidak mengandung bahan kimia, tidak tercemar oleh heparin, maka dia dianggap sebagai cairan darah yang murni. Ya. Baik, kita lanjut sekarang dengan uji imunofluoresen. Ya. Kalau saudara membaca buku nanti ada yang menggunakan istilah IF atau imunofluorescence, dan ada yang menggunakan FAT, fluorescent antibody technique. Itu sama, ya, cuma ada beberapa peneliti atau buku yang lebih suka menggunakan istilah IF, yang lain juga menggunakan istilah FAT. Nah, pada uji FAT ini digunakan untuk mendeteksi jaringan antigen yang terdapat pada jaringan. Yang dimaksud antigen adalah misalnya virus AI misalnya, ya, yang terdapat pada jaringan paru begitu. Kemudian kalau kita ingin mendeteksi virus AI ada di jaringan paru, maka paru dalam kondisi segar, yaitu kita ambil, kemudian nanti ditambahkan zat fluoresensi, antibodi yang fluoresen, ya, maka akan terlihat warna fluoresen bila dilihat di bawah mikroskop fluoresen. Nah, molekul antibodi dilabel dengan zat warna fluorokrom disebut dengan konjugat. Jadi pada uji ini nanti akan menggunakan konjugat. Konjugat adalah antibodi yang berlabel zat warna fluorokrom. Apa itu fluorokrom? Kita lihat sekarang. Nah, antibodi yang berlabel zat warna fluorokrom tadi ada dua jenis. Yang pertama adalah fluoresen isotiosianat atau FITC. Nanti akan menghasilkan preparat yang berwarna hijau apel bila reaksinya positif. Dan bila berlabel rodamin maka akan berwarna jingga. Jadi fluorokrom adalah zat warna fluoresen, ya, yang bisa berwarna hijau atau berwarna jingga. Nah, reaksi ini baru dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop fluoresen. Ya, tanpa mikroskop fluoresen maka tidak akan terlihat. Jadi dilihatnya di ruang gelap, ya, mikroskopnya juga gelap, ruangnya juga harus gelap. Ya, ini ada di lab patologi lantai 1 mikroskopnya, ya. Oke. Nah, ini ada dua skema. Yang bagian kiri adalah direct FAT, yang ini, yang kanan adalah indirect FAT. Kita lihat dulu, ya, yang direct FAT. Jadi misalnya kita memiliki bakteri Streptococcus, ya. Kemudian ditambahkan antibodi anti Streptococcus yang berlabel zat warna FITC, ya, maka akan terjadi ikatan seperti ini. Dan kalau kita lihat di bawah mikroskop fluoresen akan terjadi pemancaran fluoresen seperti gambar ini. Jadi, ya, fluoresensi ini hijau apel itu adalah reaksi antara Streptococcus dengan antibodi anti Streptococcus yang berlabel zat warna FITC. Nah, gambar yang bawah adalah Trypanosoma pallidum, ya, yang ditambah dengan antibodi anti Trypanosoma. Ya, kemudian terjadi ikatan seperti ini, dan ketika terjadi reaksi di bawah mikroskop fluoresen akan tampak juga seperti ini. Nah, bagian sebelah kanan adalah indirect
FAT. Jadi kalau pada direct FAT hanya ada 2 komponen, yaitu di sini ada antigen dan antibodi yang berlabel zat warna FITC. Tetapi pada bagian indirect itu ada 3 komponen. Jadi misalnya begini ya, yang bagian bawah ini, kotak panjang ini adalah, garis panjang ini adalah objek gelas. Kemudian misalnya kita ingin mendeteksi virus AI yang ada di dalam jaringan paru pada ayam. Maka paru ayam itu kita ambil, ya, jadi ayamnya langsung kita matikan ya, kemudian sembelih misalnya, kemudian parunya diambil, kemudian paru tadi diambil tipis begitu ya, dan kemudian diletakkan di objek gelas. Jadi motongnya pakai silet ya, atau pakai skalpel yang tajam sekali. Jadi didapatkan hasil yang paling tipis begitu ya. Dan setelah itu difiksasi dengan aseton ya, supaya jaringan tadi menempel pada objek gelas. Nah, karena di dalam paru tadi diduga mengandung virus avian influenza, maka ditambahkan antibodi anti avian influenza. Nah, maka bila memang cocok akan terjadi ikatan seperti itu. Nah, untuk melihat reaksi maka perlu ditambahkan antibodi. Ya, jadi beda dengan tadi ya. Ini kan antibodi anti Streptococcus. Ya, ini antibodi anti T. pallidum. Nah, ini beda. Antibodi ini yang berlabel FITC adalah antibodi. Jadi misalnya kalau yang kita tambahkan tadi adalah antibodi ayam, maka ini ya antibodi sekunder ini, jadi ini adalah antibodi primer, antibodi sekunder adalah anti ayam. Ya, saya ulang. Misalnya kita ingin mendeteksi adanya virus avian influenza di dalam jaringan paru pada ayam. Jadi ayam diduga menderita AI ya, kemudian kita matikan ayamnya, kita sembelih begitu, kemudian kita ambil jaringan parunya. Kemudian kita iris tipis jaringan paru tadi dengan silet atau dengan skalpel yang tajam ya, kemudian letakkan di dalam objek gelas, kemudian difiksasi dengan aseton supaya jaringan tadi menempel pada objek gelas. Setelah itu ditambahkan antibodi anti avian influenza yang berasal dari ayam misalnya. Ya, maka karena di dalam jaringan tadi mengandung virus AI akan terjadi ikatan seperti ini. Nah, kemudian ditambahkan antibodi anti. Jadi ini adalah antibodi antibodi ayam. Ya, sehingga disebut sebagai antibodi, sorry. Ya, sehingga akan terikat seperti ini dan ketika dilihat di bawah mikroskop fluoresen akan tampak warna fluoresensi seperti ini. Ya, jadi misalnya kalau saya rubah ya, sekarang misalnya ini adalah misalnya virus distemper pada kucing ya, yang diambil dari jaringan apa misalnya ya, distemper ya, misalnya pada pernapasan gitu ya, organ pernapasan sama kita potong tipis ya, letakkan di dalam objek gelas dan tambahkan antibodi anti distemper pada kucing, dan tambahkan antibodi ya. Dalam hal ini kalau ini kucing maka ini harus anti kucing ya. Jadi kalau ini ayam kan ini anti ayam gitu ya. Sehingga kalau ini antibodi distemper pada kucing maka ini adalah anti kucing yang berlabel FITC ya. Kita lanjut lihat sekarang. Nah, ini adalah pada FAT yang digunakan untuk mendeteksi antigen di dalam jaringan. Jadi misalnya ada preparat, ada anjing yang menderita rabies ya. Kemudian anjingnya kita bunuh ya, kemudian otaknya kita hancurkan gitu, kita buat suspensi, kemudian teteskan pada objek gelas. Kemudian difiksasi, setelah itu ditambahkan antibodi anti rabies ya yang berlabel zat warna fluorokrom atau FITC. Maka nanti di bawah mikroskop fluoresen akan tampak fluoresensi seperti ini. Jadi yang hijau ini adalah positif ya, menunjukkan bahwa di dalam otak anjing tadi terdapat virus rabies. Sedangkan yang ini adalah kelompok yang kontrol, tidak ada fluoresensi ya, karena memang otak anjing yang tidak terinfeksi rabies tidak akan terdeteksi dengan menggunakan FAT. Ya. Itu adalah direct FAT, kemudian lanjut sekarang dengan indirect FAT. Jadi kalau pada direct tadi digunakan mendeteksi antigen di dalam jaringan, maka pada indirect digunakan mendeteksi antibodi di dalam jaringan. Jadi dibalik sekarang ya. Jadi misalnya begini, ada seekor ayam yang menderita ND begitu, maka diambil darahnya. Kemudian kita siapkan preparat objek gelas tadi, kemudian teteskan antigen misalnya antigen ND yang berasal dari cairan allantois. Teteskan, kemudian biarkan mengering, setelah itu fiksasi dengan aseton. Kemudian tambahkan antibodi yang diuji tadi.
ya, yang diduga antibodi ini mengandung ND, begitu ya. Kemudian akan terjadi reaksi dan ditambahkan antibodi anti ayam, ya, karena nanti antibodi ayam, antibodi ND diambil dari tubuh ayam, sehingga perlu ditambahkan antibodi anti ayam, ya. Sehingga kalau positif hasilnya seperti ini, ya, ada fluoresensi. Ini adalah yang positif, yang hitam ini yang negatif. Baik, lanjut. Nah, pada uji ini FAT maka dapat digunakan untuk pertama adalah mengetahui adanya antigen pada sayatan jaringan atau biakan sel, yaitu pada direct FAT tadi yang pertama. Yang kedua, mengetahui tempat replikasi virus di dalam sitoplasma atau inti. Jadi kalau kita lihat bahwa perkembangbiakan virus itu ada dua macam, ada yang bisa berkembang biak di dalam sitoplasma, ada yang berkembang biak di dalam inti. Nah, ini adalah contoh direct FAT di mana menunjukkan bahwa virus berkembang biak di dalam sitoplasma. Jadi bagian pinggirnya menunjukkan adanya fluoresensi. Ya, dengan bagian inti tidak ada fluoresensi. Ya, menunjukkan bahwa virus tadi berkembang biak di dalam sitoplasma. Sedangkan yang ketiga adalah digunakan untuk mengetahui antibodi spesifik di dalam serum penderita. Ya, tadi disampaikan bahwa ayam yang menderita ND kalau positif berarti di dalam serum tadi mengandung antibodi ND. Nah, ini adalah gambaran yang menggunakan FITC berwarna hijau, ini yang berwarna merah menggunakan rodamin. Ya. Oke, lanjut sekarang. Lanjut, yang kedua adalah uji enzim linked immunosorbent assay. Ini S-nya kelebihan 1, ya, atau ELISA. Ya, di mana uji ini merupakan uji yang sangat sensitif, ya, bisa bersifat kuantitatif. Jadi kalau ini cuma positif negatif pada FAT, maka pada ELISA akan bisa dihitung kadarnya berapa. Ya. Merupakan uji serokit yang sangat sensitif dan sebagai detektor digunakan enzim untuk melabel antibodi atau antigen. Antibodi atau antibodi yang berlabel enzim disebut sebagai konjugat sama dengan tadi, ya. Jadi kalau pada FAT tadi antibodi dilabel dengan zat warna fluorokrom, maka pada ELISA digunakan label enzim. Nah, tadi berupa sampelnya berupa organ yang segar, maka pada ELISA digunakan sampel yang berupa cairan atau suspensi. Nah, pada FAT tadi untuk membaca digunakan mikroskop fluoresen, maka pada ELISA untuk membaca digunakan spektrofotometer. Ya. Nah, enzim yang digunakan untuk melabel pada antibodi, maka ada beberapa. Yang pertama adalah Host-Radix peroksidase atau HRP, kemudian alkalin fosfatase, sorry ini lari terus ya, kemudian beta-galaktosidase dan glukosa oksidase. Ya, ada 4 macam dan paling banyak digunakan adalah yang pertama dan kedua, yaitu HRP dan AP. Kemudian berdasarkan komponen yang dilabel, maka ada 3 jenis ELISA. Ya, yang pertama adalah label pada antibodi. Contohnya adalah pada direct ELISA. Jadi direct ELISA prinsipnya hampir sama dengan direct FAT. Ya, ini adalah objek gelas yang bagian yang diarsir. Ini adalah antigen, tidak antibodi yang berlabel enzim. Jadi misalnya kalau kita ingin mendeteksi virus AI ya pada TAB, maka virus AI pada TAB tadi kita ambil, teteskan pada mikroplate, kemudian ditambahkan antibodi anti-ND yang dilabel dengan enzim. Maka akan terjadi perubahan warna yang menunjukkan bahwa ya, antibodi yang diuji ini atau antigen yang diuji adalah virus avian influenza. Ya. Itu direct ya. Yang kedua adalah pelabelan pada antigen. Contohnya adalah antigen kompetitif ELISA. Dalam hal ini kita akan mengkompetisikan 2 antigen yang berbeda. Contohnya misalnya ada virus distemper ya pada anjing dan virus rinderpest pada sapi, itu merupakan virus yang berkerabat sama. Ya, jadi masih saudara begitu ya ceritanya. Maka jika saya punya antibodi, ya misalnya antibodi anti rinderpest, maka jika antibodi ini saya reaksikan dengan virus distemper juga akan positif. Saya reaksikan dengan ini juga positif. Nah, prinsipnya sekarang antibodi yang sudah kita ketahui tadi, yang anti distemper dan anti rinderpest, kemudian kita coating atau kita ikatkan pada mikroplate. Kemudian pertama masukkan antigen yang diuji dulu. Itu misalnya kita akan menguji virus rinderpest, gitu ya. Kita uji, masukkan dulu ke dalam sumuran pada mikroplate. Sama seperti pada HIV ya. Maka jika dia memang betul rinderpest, dia akan terikat di sini.
dalangan antibodi yang sudah terikat oleh antigen. Nah, bila antibodi sudah mengikat antigen ini, maka tidak dapat mengikat ini. Ya, maka nanti akan ada pembanding sebagai kontrol digunakan antibodi ini saja tanpa antigen sampel, tapi hanya berisi antibodi dengan antigen yang berlabel enzim. Nah, kalau yang nempel ini, ya dengan ini, maka reaksinya menjadi negatif. Tapi kalau yang nempel ini, ya, nempel ini berarti positif. Jadi antibodi yang sudah ditempeli dengan antigen sampel, maka tidak akan bisa mengikat antigen yang berlabel enzim. Tetapi bila antigen ini bukan reader pass, maka ketika ini kita masukkan ke sini, ini yang nempel. Ya, jadi nanti kalau ada perubahan warna, justru reaksinya negatif. Kalau tidak ada perubahan warna, berarti malah positif. Nah, itu maka disebut dengan antigen kompetitif ELISA. Ada dua antigen yang dikompetisikan untuk mengikat pada antibodi. Lanjut. Nah, yang ketiga adalah pelabelan pada anti-imunoglobulin atau anti-antibodi, sama dengan indirect FAT tadi. Jadi prinsipnya adalah ini adalah mikroplate yang diarsir, ini adalah antigen yang sudah kita ketahui. Jadi misalnya adalah ini virus ND, ini adalah antibodi ayam yang diduga pernah menderita ND, dan ini adalah anti spesies. Jadi kalau ini ayam, ini adalah anti ayam. Ya, jika terjadi ikatan seperti ini. Nah, nanti kalau positif berarti betul bahwa antibodi yang diuji adalah mengandung antibodi ND. Contoh lain ya, misalnya ya, apa misalnya ya? Misalnya penyakit mulut dan kuku, ya pada sapi kan. Nah, maka antigen penyakit mulut dan kuku kita coating di sini ya. Kemudian tambahkan antibodi dari sapi, seperti kita ketahui bahwa sapi dapat menderita penyakit mulut dan kuku ya. Maka jika di dalam tubuhnya mengandung antibodi terhadap penyakit mulut dan kuku, dia akan terikat di sini. Nah, ini karena sapi, maka konjugatnya adalah anti sapi ya. Sehingga nanti bila terjadi perubahan warna, maka reaksinya menjadi positif. Sementara kalau ini bukan antibodi PMK, penyakit mulut dan kuku, maka reaksinya menjadi negatif. Jadi pahami ya, jadi prinsipnya sama antara direct dan indirect pada FAT maupun pada ELISA. Nah, tahapan pada ELISA itu cukup panjang, sehingga nanti di semester 4 saudara akan didemokan ya, bagaimana teknik ELISA, mulai dari penambahan antigen, sampai dengan penambahan substrat, sampai dengan pembacaan akan disampaikan di semester 4, di semester depan. Prinsipnya adalah pertama ada coating, pelapisan antigen, kemudian di blocking, penambahan sampel, penambahan conjugate ya, dan penambahan substrat, dan pembacaan hasil. Setiap tahap akan diikuti oleh washing. Ya, jadi coating, washing, blocking, washing, penambahan sampel, washing, penambahan conjugate, washing, penambahan substrat, langsung dibaca. Ya. Nah, pada ELISA itu ada beberapa warna yang terjadi. Misalnya, ketika kita menggunakan antibodi atau konjugate yang berlabel HRP, tadi disampaikan ya, host radius peroksidase, dan substratnya menggunakan TMB, maka akan berwarna biru seperti ini. Biru tua ya, maka perlu dibaca di panjang gelombang 650 nanometer. Sementara jika kita gunakan label antibodi yang sama, HRP, dengan substrat 5AS, maka akan berwarna oranye seperti ini dan dibaca di panjang gelombang 450. Sementara pada alkalin fosfatase ya digunakan substrat PNPP dan dibaca pada gelombang 405 dengan warna kuning seperti ini. Ya. Oke, sekarang lanjut ke RIA, radio immunoassay. Jadi kalau tadi saya ulang ya, pada FAT menggunakan antibodi yang berlabel, konjugatnya berlabel zat warna fluorokrom, boleh FITC, boleh rodamin, kemudian dibaca dengan menggunakan mikroskop fluoresen, kemudian tadi pada ELISA menggunakan konjugat yang berlabel enzim, baik host radius peroksidase maupun alkalin fosfatase, kemudian dibaca dengan menggunakan mikroskop biasa, dibaca dengan menggunakan spektrofotometer, dan pada RIA menggunakan konjugat yang berlabel zat radioaktif dan dibaca dengan menggunakan gamma counter. Jadi misalnya begini,
pada uji radioimunisasi ini mirip dengan ELISA, tetapi sebagai detektor digunakan reagen bertanda zat radioaktif. Maka merupakan konjugat yang berlabel zat radioaktif. Jadi misalnya begini, ini adalah antibodi ya, yang pertama ya, kemudian ini adalah label. Kemudian antibodi yang berlabel zat radioaktif akan kita gunakan untuk mendeteksi ini. Kemudian selain itu juga disertakan juga antigen yang tidak berlabel. Kemudian nanti akan terjadi reaksi seperti ini ya. Ini adalah antibodi yang tadi berlabel zat radioaktif dan juga mengikat yang non radioaktif. Kemudian jadi ada antigen, ya, ada antibodi, juga ada konjugat. Ya, maka pada tahap akhir nanti akan terjadi reaksi seperti ini. Ini adalah konjugat, kemudian antibodi pertama yang mengikat pada antigen yang tidak dilabel, dan satunya lagi mengikat antigen yang berlabel dan yang tidak berlabel. Nah, contohnya misalnya pada pemeriksaan hormon, ya, misalnya pada hormon progesteron, ya, pada sapi, kemudian pada kuda ada PMSG, ya. Pada manusia ada HCG, maka seringkali digunakan dengan RIA. Nah, ini gamma counter ini ada di lab kebidanan di lantai 2. Ya, jika sudah nanti kalau mau penelitian tentang RIA, bisa dilakukan di lab kebidanan, kalau ELISA bisa di lab virologi, kalau FAT bisa di lab patologi. Jadi prinsipnya ini sama dengan indirect pada FAT maupun indirect pada ELISA, tetapi menggunakan label yang berbeda. Lanjut. Nah, sekarang imunohistokimia atau immunohistochemistry, ya, di mana ini merupakan juga semacam ujian baru ya, relatif baru. Prinsipnya sama dengan teknik ELISA dan FAT, ya, di mana uji IHC dapat digunakan untuk mendeteksi antigen seluler pada jaringan dengan menggunakan antibodi dan konjugat yang berlabel enzim. Jadi organnya adalah dimasukkan ke dalam formalin. Ya, jadi kalau pada FAT tadi menggunakan organ segar, maka IHC menggunakan organ yang dimasukkan ke dalam formalin. Ya, jadi misalnya begini, kita ingin mendeteksi apakah di dalam paru ayam yang diduga menderita avian influenza terdapat virus avian influenza pada parunya. Maka sama ya, ayamnya kita bunuh, kemudian parunya kita ambil, masukkan ke dalam buffer formalin. Nah, setelah itu dia akan mengeraskan, kemudian masukkan ke dalam parafin panas. Ya, maka nanti setelah parafinnya dingin, dia akan membentuk balok begitu ya, tergantung cetakannya seperti apa. Ya. Kemudian parafin yang sudah membentuk balok tadi di dalamnya ada parunya ayam, kemudian dipotong tipis dengan menggunakan mikrotom. Nah, alat ini ada di lab patologi. Dipotongnya lebih tipis daripada dengan menggunakan silet, ya. Kemudian potongan letakkan pada objek gelas, kemudian difiksasi, ditambahkan antibodi dari dan konjugat berlabel enzim, substrat, dan diwarnai dengan pewarnaan HI. Maka nanti akan terjadi warna seperti ini. Ini adalah prinsip pada IHC, misalnya tadi ya, ini ada paru ayam yang diduga menderita virus avian influenza, maka parunya kita ambil, masukkan ke dalam formalin, kemudian setelah itu kita ambil, di embedding, masukkan ke dalam parafin, ya, atau malam, ya, atau lilin. Kemudian setelah mengeras, parafinnya dipotong dengan mikrotom, letakkan di dalam objek. Ya, tipis begitu, kemudian difiksasi supaya nggak lepas, kemudian tambahkan antibodi anti-avian influenza. Nah, kebetulan pada contoh ini adalah antibodinya berasal dari kelinci. Jadi artinya ini adalah antibodi kelinci terhadap virus avian influenza. Dia bereaksi di sini. Nah, konjugatnya yang berlabel enzim adalah antibodi. Berarti kalau ini adalah antibodinya kelinci, ini adalah anti kelinci. Ya, kemudian ditambahkan substrat dan kemudian diwarnai dengan menggunakan zat warna hematoxylin eosin, ya, HE. Nah, ini contohnya adalah antigen malaria pada sel otak pada mencit, ya. Jadi yang coklat ini adalah hasil yang positif pada uji IHC. Jadi kalau berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan bahwa ini anjing ya, anjing tadi menderita, ini adalah otak pada mencit ya,
Ini adalah mencit menderita malaria. Jadi ini adalah otak mencit yang diinfeksi dengan parasit malaria, kemudian dideteksi dengan menggunakan IHC, tampak seperti ini. Coklat-coklat menunjukkan di mana malaria, parasit malaria berada. Sementara yang bawah adalah otak anjing yang diinfeksi oleh virus rabies, kemudian dideteksi dengan menggunakan IHC. Ya, maka bagian yang coklat ini menunjukkan adalah adanya virus rabies pada otak anjing. Jadi ini adalah reaksi antara antigen virus rabies, kemudian antibodi anti rabies dan konjugate anti anjing. Ya, oke. Sehingga terjadi reaksi. Lanjut. Baik, yang kelima sekarang adalah Western blot. Ini juga merupakan teknik terbaru ya yang baru dikenalkan oleh dunia pada tahun 80-an. Ya. Metode yang digunakan untuk mendeteksi protein pada membran nitroselulosa. Ini kurang T ya, nitro bukan niro ya. Atau nilon setelah protein dipisahkan dari dengan SDS. Jadi pada tahap ini, sebelum kita mengerjakan Western blot, ada beberapa tahapan yang perlu kita kerjakan. Pertama adalah pemisahan protein dengan SDS. Jadi pada uji SDS ini kita akan menguji misalnya virus rabies terdiri dari 5 macam protein. Ya, apa saja nanti kita lihat. Kemudian protein yang sudah tertransfer ya, yang sudah tertransfer ke kertas membran nitroselulosa, kemudian ditambahkan deteksi dengan menggunakan antibodi. Nah, kalau gambar seperti ini ada misalnya virus rabies, kemudian kita lakukan elektroforesis dengan SDS base, ya nanti akan proteinnya akan membentuk pita-pita begitu. Ya, misalnya ini protein yang paling berat ada di atas dan protein paling ringan ada di bawah. Setelah itu gel ini kita transfer ke kertas nitroselulosa dengan alat disebut dengan protein. Nah, setelah protein tertransfer ke membran ini, maka sekarang ditambahkan antibodi, ditambahkan konjugate, ya, dan ditambahkan substrat, maka akan tampak berwarna. Kita lihat sekarang. Nah, sebelum kita lanjut, apa itu SDS base? Adalah sodium uracil sulfat polyakrilamid gel elektroforesis, yaitu teknik elektroforesis gel yang menggunakan polyakrilamid untuk memisahkan protein yang bermuatan berdasarkan berat molekul. Oke ya. Kemudian bagaimana caranya? Misalnya kita ingin mendeteksi bisa virus ya, bisa bakteri, bisa parasit, bisa protein lainnya, maka virus atau bakteri tadi atau parasit atau protein lainnya didenaturasi dengan cara pemanasan dengan menggunakan SDS. Ya, dipanaskan 100 derajat Celcius dan ditambah dengan deterjen non-ionik yaitu SDS, sodium uracil sulfat. Nah, SDS akan melarutkan molekul hidrofobik yang membentuk muatan negatif pada struktur protein. Dan setelah itu ditambahkan dengan beta mercato etanol yang akan memutus ikatan disulfida pada protein. Kita lihat sekarang gambarnya seperti ini. Nah, SDS atau tadi ya, gel akrilamid dibuat dengan menggunakan cetakan gel membentuk lembaran segi 4. Ya. Pada cetakan diletakkan kom atau sisir untuk membentuk sumuran. Nah, seperti apa nanti kita lihat. Setelah sampel dimasukkan ke dalam sumuran gel, maka gel dialiri aliran listrik, ya, sehingga komponen protein dalam sampel akan terpisah dan bergerak sesuai dengan berat molekul. Kemudian setelah itu gel diwarnai dengan komasi brilliant blue atau dengan perak nitrat, maka akan terbentuk pita, ya, atau band. Nah, seperti apa kita lihat. Ini adalah alat yang disebut dengan SDS base, sodium uracil sulfat gel, ya, elektroforesis ya, yang lari terus ini. Bentuknya seperti ini. Ya. Ini ada 2 lempeng kaca ya, yang digunakan untuk menjepit gel. Nah, gelnya nanti kita buat ya. Ini adalah larutan elektrolit, ini larutan elektrolit, kemudian nanti dinyalakan gitu ya. Jadi nanti ada interaksi pergerakan protein dari atas ke bawah, dari katode ke anode. Ya. Lanjut sekarang. Membuatnya seperti ini ya, jadi gel akrilamid tadi yang seperti gel pada agar-agar itu ya, pada biakan bakteri, tapi namanya adalah gel akrilamid yang khusus untuk biologi molekuler. Ya. Kita panaskan suhu 100 derajat Celcius, kemudian setelah dia cair, tuangkan ke dalam kaca ini, di antara 2 penjepit kaca ini. Ya. Maka setelah dituang, maka tancapkan sisir. Sisirnya khusus ya, bukan sisir yang buat kita pakai sisiran, bukan. Tapi sisir untuk SDS base. Bentuknya seperti ini sisirnya.
tancapkan, kemudian nanti setelah gelnya mengeras, sisirnya kita angkat. Ya, maka nanti akan membentuk bentukan seperti sumuran seperti ini. Jadi pahami ya? Jadi kan sisir itu kan ada ujungnya gitu ya. Kalau kita masukkan ke dalam gel dan mengeras gelnya, kita tarik akan membentuk sumuran. Nah, ini tempat sumuran, ini tempat memasukkan sampel. Nah, ini kalau sudah jadi kan bentuknya seperti ini. Jadi masukkan sampel di sini 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian aliri dengan aliran listrik. Maka setelah 30 menit maka akan terjadi pergerakan protein. Ya, protein yang berat akan ada di atas dan protein yang paling ringan akan lari ke bawah. Ya, karena proses elektroforesis tadi sehingga protein bergerak dari atas ke bawah. Nah, bentuk garis-garis ini disebut sebagai pita atau band. Nah, kalau sudah jadi hasilnya seperti ini. Nah, ketika kita tadi memasukkan sampel, maka di antara sumuran tadi dimasukkan penanda atau marker. Di mana marker tadi, contohnya ini ya, berisi protein yang sudah diketahui berat molekulnya. Jadi protein yang paling atas ini beratnya adalah 200 kilodalton, ini adalah 116, ini 97, ini 66, ini 55, ini 37, 31, 21, dan 40. Nah, ternyata hasil protein rabies setelah kita lakukan FDS-based muncul band seperti ini ya, ada 1, 2, dan 3, 4, 5. Maka artinya ya, berapakah panjang atau berat molekul dari protein ini? Maka ini kita tarik garis ke sini. Berarti ini kan ada di bawah 66 kan? Jadi ini perkiraannya adalah 65. Ini kira-kira 54 ya. Ini kira-kira 42. Ini kira-kira adalah sekitar 6 karena dia di bawah 14. Ya, dengan demikian protein virus rabies memiliki beberapa jenis protein dengan berat molekul yang berbeda. Kita lanjut sekarang. Nah, setelah kita selesai lakukan FDS-based tadi, maka untuk lanjut ke Western blot, maka gel ini kita ambil, kemudian kita masukkan ke dalam alat yang disebut dengan blotter. Ya, disusun seperti ini ada alatnya ya, ini adalah elektroda positif, ini adalah spong pad, busa gitu, ini adalah kertas saring, ini adalah membran nitroselulusanya. Ini adalah gel tadi, jadi saya ulang, gel ini kita ambil, kemudian letakkan di dalam alat blotter dengan susunan seperti ini. Atasnya gel adalah kertas membran kertas saring, kemudian atasnya lagi adalah spong pad, dan terakhir adalah elektroda yang negatif. Maka nanti akan dialiri listrik sekitar 30 menit. Ini akan terjadi proses penekanan. Ya, ditekan begitu sehingga protein pada gel ini akan pindah ke kertas nitroselulose yang ini. Nah, setelah pindah, 30 menit selesai, kertas ini kita ambil, letakkan di sini. Maka protein tadi yang ada di dalam gel tadi, yang ini ya, ingat ada protein kan, 1, 2, 3, 4, 5 tadi, akan pindah di kertas membran nitroselulose seperti ini. Nah, yang jelas berarti bahwa di dalam gel tadi, di dalam kertas tadi, sudah ada protein dari virus rabies. Maka supaya kita membuktikan bisa positif, tambahkan antibodi anti rabies berwarna kuning. Ya. Dan setelah selesai, tambahkan konjugit. Jadi kalau misalnya antibodi rabies ini berasal dari anjing, maka ini adalah konjugitnya adalah anti anjing. Ya, jadi sama dengan tadi, sama dengan FAT, dengan IAC ya, dengan apa namanya ALISA ya, dengan RIA sama susunannya ya. Ada antigen, ada antibodi, ada konjugit ya. Nah, ini tetap berlabel enzim konjugit. Sehingga pada saat terakhir ya, maka ini setelah reaksi ini selesai dan biarkan mengering dan tampak seperti ini hasilnya. Ini adalah FDS-based yang berupa gel, makanya ini cuil kan ujungnya ya, kan ini gel. Ya, jadi seperti agar-agar yang di bakteri itu ya. Nah, ini adalah kertas membran nitroselulose yang sudah positif ya, ditransfer protein tadi dari ini ditransfer ke sini, kemudian tambahkan antibodi, tambahkan konjugit, diwarnai seperti ini. Jadi protein ini ya, ini itu sama dengan ini. Benar ya? Yang ini sama dengan yang bawahnya. Ya, yang tebel ini sama dengan ini. Ya. Oke ya. Kemudian yang tipis ini sama dengan ini. Yang bawah ini sama dengan yang ini.
Jadi dengan demikian Western blot dapat digunakan untuk mendeteksi adanya protein pada virus, pada bakteri atau pada parasit ya, dengan menggunakan antibodi spesifik sehingga terlihat pita ya yang spesifik. Lanjut. Nah, sekarang ada Western blot tadi, sekarang ada dot blot. Nah, kalau dot blot tidak perlu menggunakan SDS base ya, tapi langsung kita misalnya memiliki virus ND yang berasal dari telur ya, TAB, kita ambil, tetaskan pada kertas nitroselulosa, kemudian tambahkan antibodi, tambahkan konjugat dan diwarnai, maka terjadi seperti itu. Jadi prinsip sama ya, yang adalah kertas nitroselulosa yang kosong ya, belum ada proteinnya, tetaskan virus ND di sini atau protein lainnya, tambahkan antibodi yang spesifik, tambahkan konjugat dan hasilnya seperti itu. Maka ini disebut sebagai dot. Dot itu kan bulatan kecil, gitu ya. Dot, jadi konsentrasi paling tinggi didapat pada reaksi ini. Konsentrasinya makin menurun, ini makin pekat. Ya, ini ternyata paling bagus reaksinya di antara yang lain. Ada dotnya paling besar ya dan paling tajam. Ini juga ada positif, lainnya negatif. Ya, itu adalah dot blot. Baik, yang terakhir sekarang dengan virus netralisasi. Netralisasi adalah prinsipnya virus menjadi non-infektif bila digabungkan dengan antibodi spesifik terhadap virus. Jadi praktikum tempoh hari, saudara akan menanam virus ND pada TAB, ya kan? Ya, setelah 5 hari atau 7 hari, kemudian telurnya dibuka, kemudian diambil allantoisnya, diuji dengan eritrosit, ya. Kalau positif kan ada agglutinasi. Kemudian kalau kita ingin membuktikan bahwa tadi ND, kemudian dilanjutkan ke uji HI. Ya, kalau positif berarti menunjukkan bahwa di dalam TAB tadi telah tumbuh virus ND. Begitu kan? Nah, uji neutralisasi akan bersifat sebaliknya. Ya, jadi sebelum kita masukkan virus ke dalam TAB, maka virus tadi dicampur dulu dengan antibodi anti-ND. Ya, maka di situ akan terjadi proses netralisasi. Kemudian artinya virusnya pasti akan mati ya karena diikat oleh antibodi anti-ND tadi. Kemudian campuran tadi yaitu virus ND yang sudah dicampur dengan antibodi anti-ND masukkan ke dalam TAB. Maka tidak akan terjadi pertumbuhan virus ya sehingga artinya nanti HA-nya negatif, HI-nya juga negatif. Nah, virus netralisasi ini ada dua cara. Pertama adalah serum konstan virus diencerkan. Yang kedua adalah serum diencerkan virusnya yang konstan. Cara yang pertama digunakan untuk mengidentifikasi virus, mendeteksi reaksi silang, dan membandingkan level antibodi dalam serum pada stadium akut dan stadium konvalesen. Sedangkan yang kedua sebaliknya ya, untuk mendeteksi adanya potensi vaksin. Nah, hasil nanti misalnya kalau kita lakukan pada TAB akan terjadi kesakitan kematian embrio. Kemudian kalau kita, ini pada hewan coba ya, kalau pada embrio, pada TAB akan terjadi kecacatan, misalnya pada virus HB ya, atau kematian embrio, dan kalau pada TC akan terjadi kerusakan sel atau timbulnya sitopatogenika. Lanjut sekarang, terakhir. Nah, ini ada pernyataan seperti ini ya, saudara perhatikan. Yang atas adalah pada TC, tissue culture. Negatif, tidak ada pertumbuhan virus. Mau dipahami ya. Kalau positif, virus tumbuh dan merusak sel. Sedangkan pada virus netralisasi tes, kalau dia negatif, maka virus tumbuh dan merusak sel. Kalau positif, virusnya tidak tumbuh karena proses netralisasi oleh antibodi. Nah, ini gambarnya seperti ini ya. Ini adalah negatif, ini positif, ini positif. Jadi negatif artinya selnya tumbuh, tidak ada kerusakan. Kalau yang positif, selnya rusak karena dirusak oleh virus. Nah, kira-kira ini gambar apa ya? Gambar TC atau gambar VN? Kalau dilihat dari statement ini. Apa kira-kira? Berapa kira-kira? Masih ingat? Saya ulang ya. Pada tissue culture, kalau dia negatif, tidak ada pertumbuhan virus. Ya, kalau dia positif, virusnya tumbuh dan merusak sel. Tapi pada VN sebaliknya, kalau dia negatif, virusnya tumbuh dan merusak sel. Kalau positif, dia virusnya tidak tumbuh karena ada proses netralisasi oleh antibodi. Nah, kira-kira gambar apa? TC apa VN? Kira-kira? VN test, Prof. VN? Coba perhatikan lagi ya.
PN. Kalau negatif virusnya tumbuh dan merusak sel. Ini kan selnya utuh ya. Ya, ini yang selnya rusak semua. Ini rusak sebagian besar, tapi selnya masih ada ya, masih ada sedikit. Ini utuh ya. Selnya utuh. Ini rusak semua, ini rusak sebagian besar. Kira-kira gambar apa ini? PN apa TC? TC. TC apa PN? TC apa PN? TC, Prof. TC, Prof. Ya, jadi berarti kan pernyataan tadi, kalau dia negatif tidak ada pertumbuhan virus, berarti kan selnya utuh, gitu kan? Kalau dia positif, virusnya tumbuh dan merusak sel. Ini kan positif kan? Selnya kan rusak. Karena apa? Dirusak oleh virus. Jadi gambar ini gambar TC, sedangkan gambar PN adalah sebaliknya. Ini adalah yang positif, ini yang negatif. Paham ya? Oke, saya kira cukup waktunya karena cuma 1 jam waktunya ya, sehingga agak cepat dan materinya cukup banyak. Sendiri lagi di rumah ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ke saya. Baik, saya stop share dulu. Baik. Ada yang mau ditanyakan atau sudah paham semua atau bingung semua atau tidak mengerti semua? Materi sudah saya sampaikan ya, mestinya saudara pinjam yang kelas lain tempo hari yang sudah saya berikan tempo hari ya, sehingga sudah bisa belajar sebelumnya. Memang ini agak sulit, tapi tetap harus kita berikan kepada saudara ya, kan ketika saudara riset, nanti juga akan menggunakan salah satu dari uji serologis itu kan, nah maka saudara harus paham ya, jenis-jenis uji serologis yang sering digunakan pada riset maupun untuk tujuan diagnosis. Baik, ada yang bertanya? Jadi kalau tidak bertanya berarti ada 2 kemungkinan, ya, paham semua, mengerti semua, atau tidak paham semua, atau tidak mengerti belas. Kira-kira saudara yang mana ya? Yang pertama atau kedua? Gimana? Kalau tidak mengerti, ya berarti tidak bertanya gitu ya. Balik ya, tidak bertanya berarti mengerti atau tidak mengerti. Lah, saudara masuk yang mana ya? Apa masuk yang atau ya? Baik, nggak apa-apa nanti ya dipelajari lagi di rumah. Nanti ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ke saya. Baik ya. Jadi kelas lain ada yang tanya ya. Kelas A, B, D, E semua bertanya ya. Nah kelas C kok tidak ada yang bertanya ya. Berarti kan sudah tahu semua ya, sudah paham semua. Materinya sama ya. Cuma kelas F yang memberikan berbeda ya. Ini materinya sama semua. Baik, ini karena waktu 1 jam ya sudah habis. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri ya. Nah, kita berharap nanti saudara bisa memahami setelah membaca PPT yang saya berikan ke saudara. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya, dan kita ketemu lagi di UAS nanti ya. Kan kuliah saya sudah selesai ya, vaksin sudah, kemudian serologis 2 juga sudah ya. Sampai ketemu di ujian akhir semester. Mudah-mudahan semuanya sukses, dapat A semua gitu, dan yang penting sudah tetap sehat walafiat. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sukses semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Sama-sama ya, silakan live ya, nggak apa-apa, silakan. Sudah selesai ya.